Setidaknya harapan kami ke pemerintah, kami berharap dibatasi impor barang jadinya. Kalau untuk barang bahan bakunya kami ya minta diskon kalau bisa. Pusat industri kecil di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur adalah salah satu surga belanja tas di Jakarta. Di sini berderet toko yang menjual beragam tas untuk berbagai kegiatan. Ada tas untuk sekolah, bekerja, olahraga, hingga naik gunung dengan harga murah. Konsumen punya banyak pilihan sesuai dengan harga dan model yang diinginkan. Di antara konsumen yang datang ke sentra UMKM ini adalah Yekti yang mencari tas untuk kegiatan sekolah sang putri, Keke, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Cari tas buat properti nari. Kenapa sih milih belanja di sini? Di sini tuh banyak pilihannya, terus harganya juga murah-murah, kualitasnya bagus. Pelayanannya juga ramah banget. Selain membeli tas yang sudah jadi, para konsumen pun dapat memesan model tas sesuai dengan selera yang diinginkan dan dana yang dimiliki. Karena para pemilik toko di sini rata-rata juga memiliki pabrik kecil pembuat tas. Salah satu pengusaha produsen tas di sini adalah Idris. Pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat ini memiliki toko dan pabrik rumahan yang memproduksi tas di kawasan ini sejak tahun 2002 silam. Sebelum tahap produksi, Idris membuat desain tas. Ide desain diperoleh Idris dari pengalaman pribadi ketika bepergian maupun internet. Salah satu produk tas yang diproduksi saat ini merupakan tas ransel serbaguna dengan banyak kantong untuk menyimpan beragam barang yang bisa digunakan untuk bepergian, bekerja maupun bersekolah. Ide pengalaman dari kerepotan saya bawa tas pinggang dengan tas ransel gede. Nah, sekarang saya bikin lebih praktis, bagaimana ada ke tempat KTP-nya. Jadi banyak kantong ya? Banyak kantong, dan kantongnya di depan. Oh, nah, gitu. Ini berarti Bapak menggambar ini terus dikirim ke bagian pola ya Pak ya? Iya, saya bikin ini idenya, saya coba bikin sampel satu, setelah jadi baru saya suruh tukang produksi massal. Nah, ini juga ada biar pengalaman tersendiri, ini buat tempat di koper. Nah, ini juga ada ditaruh di belakang. Ada tempat laptop. Laptop juga ya. Nah, ada tempat laptop dan tempat baju ini. Ini termasuk juga ya. Ini pengalaman pulang kampung yang ini buat naruh pakaian biar terkunci dengan rapi. Oke. Di pabrik ini Idris mempekerjakan 30 orang penjahit. Masing-masing penjahit bertanggung jawab membuat tas dari lembaran bahan sampai bentuk jadi. Para penjahit yang bekerja di sini tidak dibayar dengan gaji bulanan, namun pendapatan mereka ditentukan oleh banyaknya tas yang diproduksi. Mereka mendapatkan upah 7 hingga 50 ribu rupiah untuk setiap jenis tas yang dibuat. Besaran upah ditentukan kerumitan tas yang dikerjakan. Hampir semua penjahit yang bekerja di sini berasal dari Garut, Jawa Barat. Di antara mereka adalah pasangan suami istri Sandi dan Lilis. Sandi berfokus menjahit sedangkan Lilis mengerjakan bagian akhir seperti memasang kancing. Kolaborasi ini membuat pengerjaan tas menjadi lebih cepat. Rata-rata mereka berdua sanggup membuat 3 tas dalam sehari dan mendapatkan upah sedikitnya Rp100.000. Ini Mas Andi lagi bikin tas model begini nih. Mas Andi, kalau bikin tas yang begini nih, bagian paling rumitnya di bagian apa tuh Mas? Oh ya, mungkin kalau tas untuk model seperti ini yang bagian agak sulit tuh paling Pas bikin apa ini? bagian pemasangan kantong. Nah ini kan misalkan 1, 2, ada 3 kantong. Nah gitu kan posisinya juga plus tutup juga gitu kan. Nah sama posisi terus pasang resleting juga agak lumayan sulit karena kan posisinya dia berada di pinggir gitu kan. Nah, kerja dengan mesin jahit dan ketelitian kayak gini kan apa ya Mas ya? Pernah mengalami kecelakaan kerja nggak Mas? Kan ini peralatannya. Kalau untuk kecelakaan kerja sih mungkin ya keseringannya paling kejepit sama ini alat sepatu ini. Terus ya paling fatalnya sih kena jarum. Gitu doang. Saat ini Idris memiliki 50 mesin jahit. Satu diantaranya adalah mesin seharga lebih dari 30 juta rupiah yang khusus untuk menjahit bagian tali tas sehingga kuat dan tidak gampang putus bila mengangkat beban berat.
Ya, kunci untuk memilih bagaimana memilih tas yang bagus. Contohnya di sini, yang simpel, ada jahitan ini. Ada jahitan yang kayak seperti di bordir dia. Nah, ini adalah setiap membeli tas buat siapapun nanti, teman-teman, Bagian gendongan sahabat, ya. nah perlu mensiasati ini. Kalau ketemu ada tas jahitan seperti ini, otomatis tasnya kuat. Karena itu dibuat dengan mesin yang khusus ya Pak ya? Ya, Jahitannya lebih kuat ya? Iya, mesinnya juga khusus hanya untuk menjahit ini. Jadi mesin itu khusus hanya untuk menjahit Iya, mesin itu hanya khusus membuat jahit ini. Dia nggak bikin tas secara keseluruhan. Nggak bisa. Nah, Jadi kekuatannya nggak main-main. kekuatannya dijamin, nggak bakalan jebol. Sebagian mesin jahit milik Idris berusia lebih dari 5 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan. Kali ini Idris memanggil Abdul Manan, ahli reparasi mesin jahit, untuk melakukan perbaikan alat produksi yang rusak di pabriknya. Ya, Pak Abdul Manan, ini kan mesin jahit ini yang paling sering rusak bagian mana nih Pak biasanya? kalau Iya, di sini? ini di jarum sering patah, kadang di benangnya juga sering putusan gitu. Jadi saya perbaiki kan sering patah, ini sama benangnya putus juga. Kalau lagi jalan putus dia. Berapa lama Pak biasanya setting ulang dan perbaikan? Nggak ini, Nggak bisa ditentukan. nggak bisa ditentukan. Ini sih dari jam berapa tadi kelar kalau 3 jam belum kelar. iya. Baik. Ininya bisa, ininya enggak. Di kain bisa, di yang ininya nggak bisa. Tas yang selesai dibuat di pabrik selanjutnya menjalani pemeriksaan kualitas akhir di toko. 5 orang pekerja memeriksa setiap bagian tas dengan teliti, mulai dari kualitas jahitan hingga resleting. Bila ada kekurangan, produk tas akan di-reject dan dikembalikan ke pabrik untuk proses perbaikan. Nah kalau pembeli nih Kak, di sini ternyata setelah beli ada kerusakan gitu, gimana Kak? Katanya ada garansi. Iya, ada garansi resleting sama tali. Jadi kalau misalkan ada kerusakan itu tinggal bawa aja ke sini, nanti dibenerin. Gratis. Iya. Yang benerin Kakak juga? Enggak. Oh, gitu. Harga tas yang dijual di toko Idris bervariasi antara puluhan hingga ratusan ribu rupiah per satuan. Selain mempekerjakan tenaga di bagian produksi dan penjualan langsung di toko, Idris juga mempekerjakan 5 karyawan yang khusus melakukan penjualan secara online. Perilaku konsumen telah berubah dalam 5 tahun terakhir. Dari sebelumnya pembelian langsung di toko ke pembelian online. Saat ini, hampir 9 dari 10 tas yang diproduksi Idris dijual secara daring. Evi Listiani adalah karyawan Idris yang khusus bekerja melakukan live di marketplace. Ia melakukan live produk selama 2 jam dan dilakukan berulang sebanyak 4 kali dalam sehari. Nah, 90% penjualan di toko ini dilakukan melalui online. Ini Kak Evi lagi live di salah satu marketplace untuk menawarkan tas-tas produk di toko Pak Idris ini. Perjalanan usaha Idris tidak mulus begitu saja. Sejumlah kendala ia hadapi selama lebih dari 20 tahun memproduksi tas. Kendala utama adalah material bahan baku pembuatan tas yang hampir semuanya barang impor dan harus ia beli dengan mata uang asing. Serta persaingan dengan produk tas murah impor yang masuk tanpa proteksi dari pemerintah. Bahan baku untuk tas yang kami produksi ini rata-rata impor. Saat dolar naik hari ini, kami kena dampak hari ini langsung. Begitu, selalu begitu. Sedangkan untuk harga kami tidak bisa menjualnya naik saat itu juga. Kami butuh waktu naiknya mungkin berbulan-bulan baru bisa naik. Setidaknya harapan kami ke pemerintah, kami berharap dibatasi impor barang jadinya. Kalau untuk bahan bakunya kami ya minta diskon kalau bisa. Selain milik Idris, terdapat lebih dari 5 industri kecil dan toko khusus tas lain yang beroperasi di kawasan pusat industri kecil Cakung, Jakarta Timur. Mereka memiliki cara masing-masing untuk menjual produk. M. Sidarta misalnya, ia tidak melayani penjualan retail online, namun berfokus mengembangkan jaringan, mengejar pesanan tas dalam jumlah besar untuk kegiatan instansi dan korporasi seperti seminar, souvenir, hingga ibadah umroh. Harga yang ia tawarkan berkisar belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung kualitas tas yang diinginkan pelanggan. Selain itu, ia pun memberikan garansi penggantian penuh bagi pelanggan yang memesan produk tas dari pabriknya.
Oh, kalau diklasifikasikan ya Mas, ada yang istilahnya tas goodie bag. Goodie bag itu sekitar harga 12.000 sampai 25.000. Sementara ransel dari 60.000 sampai 95.000 per piece. Kalau koper itu sekitar 200-an Mas, 250 sampai 300. Abang ngasih garansi nggak ke produk abang? Pasti. Apa itu garansi? Garansinya tidak terbatas, setiap ada kerusakan kita perbaiki, malahan kita ganti baru. Keberadaan para produsen tas di kawasan pusat industri kecil di Cakung, Jakarta Timur tidak hanya membantu konsumen mendapatkan tas dengan harga murah dan model sesuai selera, namun juga menyerap ratusan tenaga kerja dari bagian produksi hingga penjualan. Para pelaku UMKM di sentra industri kecil ini menyimpan harapan besar agar produk tas dalam negeri tidak hanya dinikmati, tapi juga dilindungi. Edi Dwi Agung, Jakarta.